Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 ekonomi Islam tentang teori penawaran dalam Islam. Pengertian penawaran dan teori penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat bunga selama periode tertentu. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Berikut contoh kurva penawarannya, mulai jumlah penawaran roti 0, harga roti coklat 500. Semakin banyak jumlah roti yang ditawarkan, maka harga roti juga semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain. 3. Ongkos dan biaya produksi. 4. Tujuan produksi dari perusahaan. 5. Teknologi yang digunakan. 6. Spekulasi. 7. Jumlah produsen di pasar. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan dikurangi. Macam-macam penawaran. Penawaran marginal. Penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Penawaran submarginal. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar. Penawaran supermarginal. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu individu. Hubungan zakat, perniagaan, dan laba. Selain mendapat pahala, dalam Islam diajarkan bahwa salah satu manfaat zakat adalah memperpendek jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam ekonomi modern, hal itu disebut rasio Gini. Rasio Gini merupakan alat pengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva hubungan zakat, perniagaan, dan laba. Pada titik Q1, tingkat profil nihil. Tingkat profil nihil ini digambarkan oleh kurva profit pada diagram di bawah, yaitu titik Q pada garis horizontal sumbu X. Begitu pula ketika kurva ATC memotong garis harga dari bawah, jumlah penawaran adalah Q1. Perbedaan teori penawaran Islam dan konvensional. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara teori penawaran Islam dengan teori penawaran konvensional. Satu aspek penting yang memberikan satu perbedaan adalah landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. 1. Bahwa Islam memandang manusia secara umum, baik sebagai produsen maupun konsumen. Nilai-nilai yang paling pokok didorong oleh Islam adalah kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya duniawi atau zuhud, dan ekonomis atau ikhtisad. 2. Norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia, yaitu halal dan haram. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakikatnya adalah barang atau transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan keselamatannya.
Nilai tawar dalam Islam didasarkan pada maslahah dan keuntungan. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Begitu juga keuntungan yang merupakan bagian dari maslahah, karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Sekian penjelasan materi teori penawaran dalam Islam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.